Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Makalah Yasmin. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Panduan Lengkap Merawat Stroberi. Bab 1, Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Stroberi merupakan buah populer yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dan kaya akan nutrisi. Namun, tanaman ini memiliki karakteristik yang cukup sensitif karena sistem perakarannya yang dangkal. Karakteristik unik ini membuat stroberi sangat bergantung pada perawatan yang spesifik dan tempat dari penanamnya. Banyak pembudidaya, baik skala rumahan maupun kebun, mengeluh hasil panen yang tidak maksimal, seperti buah yang berukuran kecil, rasa masam, atau bahkan tanaman yang mati sebelum berbuah. Masalah tersebut sebagian besar terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai apa saja kebutuhan dasar dan jenis perawatan yang diperlukan untuk tanaman ini. Oleh karena itu, mengetahui dan memahami jenis-jenis perawatan yang dibutuhkan stroberi secara mendalam menjadi langkah yang sangat penting agar tanaman dapat tumbuh sehat, terhindar dari pembusukan, dan mampu menghasilkan buah yang lebat serta manis. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penulisan ini adalah 1. Perawatan esensial apa saja yang dibutuhkan oleh tanaman stroberi agar dapat tumbuh dengan optimal. 2. Jenis pupuk apa saja yang direkomendasikan untuk digunakan pada setiap fase pertumbuhan stroberi. 3. Bagaimana cara mengoptimalkan fase pembungaan dan pembuahan stroberi untuk menghasilkan buah yang lebat dan manis. Bab 2. Pembahasan. Untuk menjawab rumusan masalah mengenai pemeliharaan stroberi, perawatan dapat dibagi menjadi beberapa aspek teknik utama yang harus dilakukan secara konsisten. 2.1 Manajemen lingkungan fisik. Pertama, kebutuhan sinar matahari. Stroberi membutuhkan paparan sinar matahari langsung minimal 6 hingga 8 jam sehari. Cahaya yang cukup adalah kunci utama dalam proses fotosintesis yang nantinya menentukan tingkat kemanisan dan ukuran buah. 2. Tata cara penyiraman. Karena memiliki akar yang dangkal, stroberi memerlukan tanah yang konsisten lembab tetapi tidak becek. Penyiraman sebaiknya diarahkan langsung ke media tanam atau akar, bukan ke daun ataupun buah, guna meminimalisir resiko pembusukan dan serangan jamur. 2.2 Pemeliharaan organ tanaman. Yang pertama, ada pengendalian stolon atau sulur. Tanaman stroberi secara alami menghasilkan sulur untuk berkembang biak secara vegetatif. Jika fokus utama adalah produksi buah, sulur-sulur ini harus dipotong secara berkala agar energi tanaman tidak habis untuk membentukkan anakan baru, melainkan berpusat pada pembentukan buah dan bunga. 2. Sanitasi daun. Pemangkasan daun-daun yang sudah tua atau kering atau menunjukkan gejala sakit harus dilakukan secara rutin untuk menjaga sirkulasi udara di sekitar tajuk tanaman tetap optimal. 2.3 Nutrisi dan rekomendasi pemupukan. Pemberian nutrisi yang tepat pada stroberi sangat bergantung pada fasenya. Berikut adalah rekomendasi pupuk kimia yang efektif untuk menunjang pertumbuhan stroberi. Pertama, fase vegetatif atau awal pertumbuhan. Pada fase ini, tanaman membutuhkan nutrisi yang seimbang untuk membentuk daun dan akar yang kuat. Rekomendasi pupuk yang digunakan adalah NPK 16-16-16. Kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium yang seimbang pada pupuk ini sangat optimal untuk merangsang pertumbuhan tunas baru dan menghijaukan daun. 2. Fase generatif atau pembungaan dan pembuahan. Ketika tanaman sudah siap memproduksi buah, asupan nutrisi harus dialihkan untuk memicu pembungaan. Rekomendasi pupuk yang digunakan adalah MKP atau monokalium fosfat. Pupuk MKP kaya akan fosfor dan kalium tanpa kandungan nitrogen, sehingga dapat menghentikan pertumbuhan daun yang berlebihan dan beralih memicu pembungaan yang lebat serta meningkatkan kemanisan buah.
Bab 3. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, berikut adalah kesimpulan yang dirumuskan untuk menjawab kembali rumusan masalah dalam penulisan ini. Pertama, perawatan esensial apa saja yang dibutuhkan oleh tanaman stroberi agar dapat tumbuh dengan optimal? Jawab, tanaman stroberi membutuhkan paparan sinar matahari langsung minimal 6-8 jam sehari. Penyiraman yang presisi langsung pada media tanah untuk menjaga kelembapan tanpa membuat akar membusuk. Pemangkasan daun tua secara rutin, serta pemasangan mulsa agar buah tidak menyentuh tanah basah yang dapat memicu kebusukan. 2. Jenis pemupukan apa saja yang direkomendasikan untuk digunakan pada fase pertumbuhan stroberi? Jawab, pada fase vegetatif, jenis pupuk yang direkomendasikan adalah NPK 16-16-16 untuk merangsang akar dan daun yang kuat. Sedangkan pada fase generatif, pembungaan dan pembuahan, jenis pupuk yang direkomendasikan adalah MKP atau monokalium fosfat untuk memicu kemunculan bunga dan meningkatkan rasa manis buah. 3. Bagaimana cara mengoptimalkan fase pembungaan dan pembuahan stroberi untuk menghasilkan buah yang lebat dan manis? Jawab, cara mengoptimalkannya adalah dengan memotong sulur atau stolon secara berkala agar energi tanaman fokus pada produksi buah, mengalihkan pemupukan ke pupuk tinggi fosfor dan kalium atau menggunakan MKP, serta memastikan tanaman mendapatkan asupan sinar matahari yang maksimal selama fase berbuah. Terima kasih.